Assalamualaikum. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan secara singkat mengenai periode pembaruan Islam yang mulai berkembang secara intensif sejak abad ke-18 Masehi. Selamat menyimak. Periode pembaruan Islam dimulai pada tahun 1800 Masehi sampai sekarang. Masa pembaruan dalam Islam yang muncul pada periode sejarah Islam mempunyai tujuan untuk membawa umat Islam dalam kemajuan, baik dalam ilmu pengetahuan, teknologi, maupun kebudayaan. Dalam kosakata Islam, pembaruan menggunakan kata tajdid yang secara bahasa berarti mengembalikan sesuatu kepada kondisi yang seharusnya, dan pelakunya disebut mujadid. Dalam bahasa Arab, sesuatu dikatakan jadid atau baru jika bagian-bagiannya masih erat menyatu dan masih jelas. Hal ini berarti bahwa pembaruan Islam bukan dimaksudkan untuk mengubah, memodifikasi, ataupun merevisi nilai dan prinsip Islam supaya sesuai dengan selera zaman, melainkan lebih berkaitan dengan penafsiran atau interpretasi terhadap ajaran dasar agar sesuai dengan kebutuhan keperkembangan serta merupakan aktualisasi ajaran tersebut dalam perkembangan sosial. Dengan kata lain, sesungguhnya pembaruan Islam sama sekali tidak berpotensi memperbarui atau melakukan perubahan terhadap Al-Quran dan Sunnah, karena kebenarannya bersifat mutlak. Pembaruan dalam Islam pada umumnya didasarkan pada landasan normatif dan sekaligus teologis. Landasan normatif berupa wahyu, baik dari ayat Al-Quran maupun hadis. Sedangkan landasan teologisnya terformulasikan dalam bentuk keyakinan, yaitu universalisme Islam dan misi agama Islam sebagai rahmatan lil alamin, rahmat seluruh alam, serta kenyataan bahwa Islam merupakan agama terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Latar belakang munculnya pembaruan dalam bidang pendidikan Islam tidak terlepas dari adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern di satu pihak, yang tentunya lahirlah kesadaran dan keprihatinan akan kondisi tersebut. Selain itu, adanya situasi sosial keagamaan masyarakat Mesir juga menjadi latar belakang pembaruan Islam. Saat itu penuh dengan taklid, bid'ah, dan kufarat, serta pemikiran yang statis. Seperti halnya Al-Afghani dan Muhammad Abduh yang melihat bahwa salah satu penyebab keterbelakangan umat Islam yang amat diperhatikan adalah hilangnya tradisi intelektual yang pada intinya ialah kebebasan berpikir. Kesadaran itu tumbuh saat masa senja Ottoman di Turki. Turki adalah pintu masuk menuju Eropa. Dengan demikian, merekalah yang paling tahu tentang perkembangan yang tengah berlangsung di Eropa. Oleh sebab itu, latar belakang dari kesadaran pembaharuan tersebut karena kontak langsung yang terjadi antara masyarakat Muslim di Ottoman dengan masyarakat Nasrani Eropa. Periode ini adalah zaman kebangkitan bagi umat Islam ketika masih jatuh ke tangan Barat, yaitu Perancis. Serentak mengagetkan sekaligus mengingatkan umat Islam bahwa ada peradaban yang maju di Barat, yaitu Eropa, dan merupakan ancaman bagi Islam sehingga menimbulkan keharusan bagi raja-raja Islam dan pemuka-pemuka Islam itu untuk melakukan pembaharuan. Setelah bangsa Eropa mempelajari dan mengembangkan filsafat dan ilmu pengetahuan dari ilmuwan Islam, semenjak itu pula umat Islam tidak lagi memperhatikan ilmu-ilmu tersebut, sehingga mengakibatkan umat Islam mengalami kemunduran dalam segala aspek kehidupan. Kondisi sosiologis seperti itu menyebabkan
kaum elit muslim merasa perlu untuk melakukan pembaharuan. Hal ini karena agama doktrin yang bersifat absolut, kekal, tidak dapat diubah dan mutlak benar. Adapun faktor-faktor pembaharuan Islam diantaranya: 1. Kepercayaan terhadap Barat secara keseluruhan yang dialami oleh generasi baru Muslim. Kedua, gagalnya sistem sosial yang bertumpu pada kapitalisme dan sosialisme. Ketiga, gaya hidup elit sekuler di negara-negara Islam. Dalam pembaharuan ini muncul tokoh-tokoh mujadid yang antara lain: pertama, Rifa'at Badawi Al-Tahtawi, seorang tokoh dari Mesir yang menyaksikan kedatangan tentara Prancis dengan kemajuan perlengkapan teknologinya. Terinspirasi untuk melakukan pembaruan di bidang ekonomi, politik, teknologi pertanian, bahkan posisi perempuan. Kemudian yang kedua, Syekh Jamaluddin Al-Arghani, yang mengutamakan pendekatan politik dalam memajukan umat melalui gerakan pan-islamisme atau ide persatuan Islam. Yang ketiga, yakni Muhammad Abduh, yang memilih pendidikan sebagai jalur pembaruan majalah Al-Urwah Al-Watiga yang terdiri dalam beberapa edisi yang memuat tentang semangat pembaruan. Dan yang terakhir, di Indonesia, Kiai Haji Ahmad Dahlan menekankan gerakan dakwah, sosial, dan pendidikan sebagai jalan untuk memajukan umat sekaligus respons terhadap kolonial Belanda.